tempat-tempat misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Alam semesta ini menyimpan cukup banyak rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh logika dan nalar manusia. Salah satunya adalah mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Namun, manusia modern sampai saat ini masih belum bisa menemukan beberapa tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Bahkan sudah banyak orang yang berusaha untuk menjangkau tempat misterius di bumi tersebut, tapi tetap tidak berhasil. Planet tempat kita hidup, atau yang disebut planet bumi memiliki luas mencapai 500 juta kilometer persegi dengan 30% merupakan daratan dan 70%-nya adalah lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta kilometer persegi dan masih banyak lokasi yang belum terjamah. Wilayah yang sampai saat ini belum banyak terjamah manusia adalah lautan, karena sebagian besar permukaan bumi tertutupi air. Nah, bagi kamu yang masih penasaran dengan tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, berikut ulasan selengkapnya dari berbagai sumber. 1. Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan, di mana air telaga tersebut bisa menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Suatu ketika di sekitar tahun 322 sebelum Masehi, Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Sebutan ini dikenal sebelum ada istilah timur dan barat. Dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rafail untuk mendampingi Zulkarnain. Di tengah perjalanan, Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rafail tersebut, Zulkarnain termenung. Di benaknya, muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya malaikat. Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah. Di tengah ketermenungannya, malaikat Rafail kemudian berkata, "Sesungguhnya, Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat, sumber air kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Zulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail pun menjawab, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat, tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya." Namun, ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya, aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam, ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Ketika Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, "Di tempat keluarnya matahari." Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir yang ikut dikumpulkan Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah seorang yang diajak Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari Ainul Hayat hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Mereka diketahui melakukan perjalanan selama 12 tahun. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian, Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir.
Saat mereka berjalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Sesungguhnya, Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabi Khidir lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, ia pun menemui Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Zulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan, berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga saat ini. 2. Tembok Yakjuj dan Makjuj. Masih seputar kehebatan Raja Zulkarnain, yaitu kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menahan keberingasan Yakjuj dan Makjuj, kaum perusak di muka bumi. Dalam Islam, disebutkan juga bahwa salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat adalah dengan datangnya Yajuj Majuj. Yajuj Majuj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihi salam yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya, mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Yajuj Majuj ialah keturunan Yafits putra Nuh. Mereka kemudian tidak tinggal di alam gaib seperti pada malaikat dan jin. Sosok Yajuj Majuj tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Yajuj Majuj sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Yajuj Majuj adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tembok Yakjuj dan Makjuj adalah dinding pemisah yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung dua suku yang berbuat onar, yaitu Yakjuj dan Makjuj. Tembok ini terbuat dari besi dan timah panas. Dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Diceritakan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah manusia yang juga keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kehadiran tembok besi buatan Zulkarnain tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri. Selain itu, ada pula yang meyakini bahwa lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj berada di antara Samarkand dan India. Seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf A'ali dalam tafsir The Holy Quran, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara ada celah sempit di antara gunung batu. Namun ada pendapat lain mengenai lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj. Pendapat yang paling diterima adalah di pergunungan Kaukasus di utara Georgia. Bila kita cocokkan di peta, di antara jajaran gunung pegunungan Kaukasus terdapat Darial George, atau jurang atau lembah George dengan aliran sungai Terek di dasar jurang. Sesuai di peta, kemungkinan disinilah lokasi tembok Zulkarnain atau tembok Yajuj Makjuj. Namun entahlah, apakah tembok tersebut memang ada di dunia kita tapi tersembunyi, ataukah tembok tersebut bersifat gaib, hingga di akhir zaman bisa ditembus Yakjuj dan Makjuj? Allahualam, hanya Allah yang tahu. Yakjuj dan Makjuj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kelak mereka akan muncul sebagai pertanda akhir zaman dan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. 3. Jabal Khawf. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Khawf. Di muka bumi, terhampar luasnya lautan, hutan, gunung-gunung yang tinggi, lembah dan jurang-jurang yang jumlahnya saking banyaknya hingga hampir tak terhitung. Namun di antara gunung-gunung dari yang tinggi hingga kecil, terdapat satu gunung yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara misterius, dan konon adalah gunung terbesar, tertinggi namun tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi.
Beberapa sumber mengatakan bahwa gunung ini merupakan induknya seluruh gunung yang ada di planet bumi, di mana gunung-gunung lain hanyalah urat-uratnya. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat gunung Jabal Khawf yang tampak sangat indah. Memantul sinar biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung Khawf adalah gunung yang disebutkan dalam mitologi Arab dan agama Islam. Dalam bahasa Arab Gunung Khawf disebut Jabal Khawf. Menurut legenda, gunung ini adalah gunung tertinggi di dunia dan mengelilingi bumi. Sejauh ini belum ada ulama yang menjelaskan lebih lanjut mengenai gunung tersebut, masih terbilang misterius bahkan Gunung Khawf menjadi salah satu gunung terbesar yang pernah ada di dunia dan bersifat sangat rahasia. Gunung Khawf disebut sebagai gunung misterius yang dikenal sebagai titik terjauh bumi sebab lokasinya yang masih belum terungkap. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Tai, Gunung Khawf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau, batu peridot hingga batu permata hijau lainnya yang bernama krisolita. Keindahan Gunung Khawf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini yang memberikan pantulan warna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat. Diyakini bahwa gunung ini terbuat dari batu zamrud dan dihuni oleh jin dan makhluk gaib lainnya. Gunung Khawf disebutkan dalam Al-Quran, Surat Khawf ayat 10-12. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa Gunung Khawf adalah tempat yang dikelilingi oleh laut dan bahwa di atasnya ada pintu gerbang yang menuju ke surga dan neraka. Ada banyak kisah tentang Jabal Khawf yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah Nabi Khidir, seorang nabi yang dikatakan tinggal di gunung ini. Beberapa orang percaya bahwa Jabal Khawf adalah pintu masuk ke dunia lain, seperti Atlantis atau Lemuria. Lokasi pasti Jabal Khawf tidak diketahui. Ada yang percaya bahwa itu terletak di kutub utara, sementara yang lain percaya bahwa itu terletak di tempat lain di dunia. Empat. Sumur Barhut. Beberapa tempat yang ada di muka bumi masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia tapi dengan bantuan bangsa jin. Di lain sisi, Nabi Muhammad SAW ternyata juga menyebut seburuk-buruknya air yakni Sumur Barhut, Barohut atau Barhut. Letaknya di Hadramaut, Yaman. Tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber air yang paling buruk di dunia. Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini. Sumur Barhut atau yang biasa dijuluki sumur dari neraka, adalah sebuah sinkhole atau dolin yang terletak di Al-Mahara, Yaman. Lembah Barhut adalah sebuah lembah yang terdapat di Provinsi Hadramaut tepatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah yang bernama Hut. Kira-kira dapat ditempuh dengan perjalanan 2 jam dari kota Tarim Provinsi Hadramaut dengan lintasan arah menuju Provinsi Mahroh, Yaman Selatan. Di daerah tersebut terdapat sebuah sumur yang mempunyai luas kira-kira mencapai 100 meter persegi. Sumur ini memiliki mulut atau pintu masuk berbentuk bulat kira-kira sepanjang 30 meter dan mempunyai kedalaman yang sangat gelap dan konon mencapai sekitar 250 meter. Menurut bahasa Himyar kuno atau bahasa yang dipakai pada dinasti yang berkuasa di negara Yaman era kuno, kata Barhut bermakna kotanya bangsa jin. Dinamakan dengan penamaan di atas dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Lima. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir atau kiamat. Kita sebagai manusia telah dibekali kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta untuk mengenali tanda-tanda kiamat,
tanpa tahu pasti tanggal atau waktu hari kiamat itu tiba. Dalam agama Islam disebutkan adanya kemunculan sosok yang kafir, sesat, menyesatkan umat dan jahat. Dan salah satu tanda kiamat tersebut adalah munculnya sang Tuhan palsu atau sang juru selamat palsu, ia adalah Dajjal. Kehadirannya akan membawa fitnah dan ujian yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggunya Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, Dajjal bukan berasal dari golongan jin tapi adalah anak manusia keturunan Adam seperti halnya kita. Dia disebutkan memiliki ciri fisik berupa cacat mata sebelah kiri dengan rambut keriting yang sangat lebat. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa ia terdampar di suatu pulau saat terjadi badai di laut. Ia beserta 30 kru kapal yang terdampar tersebut tersesat di suatu pulau di Laut Yaman atau Laut Syam. Di pulau tersebut terdapat binatang besar berbulu lebat dan bisa berbicara, dia menyebut dirinya sebagai Al-Jassazah. Tamim Ad-Dari beserta rombongannya kemudian diperintahkan oleh Al-Jassazah untuk memasuki sebuah tempat tersembunyi, dan mereka menjumpai sosok yang mengerikan, bertubuh tegap dengan badan sangat besar dengan kedua tangan dibelenggu, dan antara lutut dan mata kakinya dirantai menggunakan besi. Dan ia mengaku sebagai Dajjal. Setelah pertemuannya dengan Dajjal tersebut, Tamim melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun mengiyakan cerita tersebut, dan mengatakan bahwa Dajjal benar ada. Dan Nabi Muhammad menunjuk tongkatnya ke arah timur, ke arah pulau yang dikunjungi Tamim saat bertemu dengan Dajjal. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada suatu pulau yang diduga adalah Pulau Sokotra. Banyak anggapan bahwa ini adalah salah satu pulau terpencil yang ada di bumi. Pulau ini memiliki luas 3.796 km persegi dengan 40.000 penduduk dan terdapat pegunungan dengan puncak tertingginya 1.500 meter dari permukaan laut. Lokasi Pulau Sokotra terletak di Samudra Hindia atau di Laut Arab, di antara Semenanjung Arab dan Tanduk Afrika. Sekitar 80 km sebelah timur Tanduk Afrika, dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Banyak orang percaya bahwa Dajjal bersembunyi di Pulau Sokotra dan akan muncul saat waktunya tiba. Karakteristik Pulau Sokotra salah satunya adalah terdapat keindahan dan terdapat aneka jenis spesies flora dan fauna unik yang tidak bisa ditemukan di berbagai belahan dunia manapun selain di Pulau Sokotra. Di antara keunikan tersebut, salah satunya adalah kisah pohon yang menghasilkan cairan seperti darah, hingga keberadaan hutan kemenyan, dan fauna-fauna langka. Keunikan Pulau Sokotra, termasuk spesies uniknya, telah mendorong anggapan bahwa pulau ini adalah tempat persembunyian Dajjal. Diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais, disebutkan bahwa Dajjal berlokasi di suatu pulau sekitar Laut Yaman. Dalam hadis juga disebutkan, Dajjal akan muncul di suatu tempat antara Irak dan Syam. Kepercayaan umat Islam mempercayai bahwa Dajjal bersembunyi di sebuah gua yang keberadaannya masih menjadi misteri. Namun, masih belum diketahui secara pasti apakah tempat persembunyian Dajjal ada di dunia kita? Atau memang sengaja ditutupi sesuatu yang bersifat gaib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, Dajjal pasti akan keluar hanya menunggu waktu. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun kitab suci agama lain. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Begitu juga dengan harta kekayaannya yang melimpah ruah telah menjadikan Nabi Sulaiman sebagai orang terkaya yang pernah ada di bumi, bahkan hingga sekarang belum ada yang bisa menandingi kekayaannya. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi canggih pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal dengan Kuil Solomon, atau Solomon Temple.
Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran Surat An-Naml ayat 44, dikatakan bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana, pasti akan terkesima. Dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan raja bagi Bani Israel. Nama Nabi Sulaiman alaihi salam disebut 27 kali dalam Al-Quran. Dan disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada, karena selain menguasai atau memimpin bangsa manusia, tapi juga binatang, jin dan lainnya. Diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 970 sebelum Masehi. Sepeninggalnya Nabi Sulaiman, istana itu hancur, bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan orang Yahudi yang sombong dan angkuh seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7. Solomon atau Sulaiman merupakan putra Nabi Daud alaihi salam. Dalam tradisinya saat itu, ketika Nabi Daud meninggal, Sulaiman lantas mewarisi kerajaan dan kekayaan ayahnya yang luar biasa. Namun hanya dalam waktu 4 tahun putra Daud ini terbilang sukses untuk mengambil alih kerajaan dan mulai membangun kuil pertamanya. Kuil ini dibangun dari balok-balok batu, sedangkan untuk atap dan bagian dalam dilapisi dengan papan kayu mewah. Sulaiman menggunakan emas murni untuk melapisi bagian dalam kuil tersebut. Namun tidak ada satupun batu dari struktur ini yang pernah ditemukan, meskipun sudah lebih dari 1 abad mencari hubungan antara teks Alkitab dan bukti lokasi penggalian. Para arkeolog tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin itu karena Nabi Sulaiman pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kekayaannya ini tidak diwariskan pada anak keturunannya, karena takut terjadi pertumpahan darah gara-gara berebut harta. Sepeninggal Nabi Sulaiman, istana ini pun hancur disebabkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Mengenai sisa-sisa keberadaan Nabi Sulaiman ada beberapa versi. Pertama, istana Nabi Sulaiman ini berada di sebelah selatan Dome of Rock, sebuah masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Versi lainnya, istana Sulaiman hanya menyisakan tembok sebelah barat yang sekarang disebut Wailing Wall, atau tembok ratapan orang Yahudi di Palestina. Itulah tadi beberapa tempat misterius yang disebut di dalam Al-Quran, yang berada di muka bumi tapi entah memang di lokasi yang tersembunyi dan tidak terjamah manusia, atau memang tersembunyi di alam gaib, Allahu a'lam. Ikuti dan dukung terus channel Mr. X dengan video-videonya. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama.